Bab 1636, dapatkan apa yang kamu inginkan. Nama, peternakan tingkat dewa penulis, lembut dalam senjata baja. Plus matikan mengatur ulang. Di kotak nomor 15, wajah Wu Ming sangat jelek. Dia terus mengutuk dan berkata, hal macam apa? Lebih suka memiliki 5 pil awan api daripada 80.000 batu roh. Bukankah ini masalah dengan otakku? Paman Feng, aku curiga ada sesuatu yang mencurigakan di dalam. Bukankah seharusnya begitu? Orang-orang yang memilih sekte bintang dengan sengaja mengarahkan diri mereka sendiri. Hanya untuk membuat kita tetap tenang. Luo Feng berkata sambil terkekeh, kurang kepala, kamu terlalu banyak berpikir. Mereka seharusnya tidak terlalu bosan sudah lama tertarik dengan sepasang cincin penyimpanan ini, jadi saya mengerjakan banyak pekerjaan rumah terlebih dahulu, tahu. Biksu yang mempercayakan pelelangan cincin Fei Feng sangat membutuhkan sesuatu, dan kemudian dia mengeluarkan Huo Yun dan dengan tujuannya. Tanda seru. Faktanya, suasana hati Luo Feng saat ini sangat bertolak belakang. Di satu sisi, Gunung Lingjiu dipukuli dengan keras di bagian wajahnya. Sebagai tetua Gunung Lingjiu, dia tentu saja tidak bahagia, namun di sisi lain, hasil ini membuat dia mengeluarkan lebih dari 80.000 batu roh kali ini. Meskipun mengandalkan 80.000 batu roh ini ingin bersaing memperebutkan harta karun itu, harapannya masih sangat tipis, namun masih ada sedikit harapan, tidak sepenuhnya kehilangan kualifikasi untuk bersaing. Wu Ming tampak marah dan berkata, anak yang memilih sekte bintang adalah seorang pengkhianat pada pandangan pertama. Luo Feng menghibur dan berkata, kurang kepala, lupakan saja. Sebagian besar tokoh di industri lelang yang memiliki wajah dan wajah ada di sini di lelang ini. Sekarang, petik 2, pembicaranya tidak disengaja dan pendengarnya disengaja. Setelah mendengarkan kata-kata Luo Feng, Wu Ming berkedip beberapa kali, lalu duduk tanpa berkata apa-apa. Kotak 20. Shao Qingyang, kepala Luo Yezong, masih berkonsentrasi membaca naskah pertama penjelasan sejati Lin Lang. Dia secara alami terpesona dengan apa yang terjadi di pelelangan tadi, tapi sekarang dia harus mengabdikan dirinya pada tangan ingatan. Isi naskah sudah termasuk, jadi wajar saja tidak ada waktu untuk mengurus orang lain. Kekuatan Xia Ruofei saat ini masih belum menjadi yang terbaik di dunia latihan, sehingga bila diperlukan, ia masih harus menarik kulit harimau sebagai panji. Jika tokoh-tokoh besar di dunia kultivasi ini mendapat kesan bahwa ia didukung oleh monster-monster tua Yuanying di belakangnya, maka beberapa orang yang ingin memikirkannya harus mengukur kekuatannya sendiri terlebih dahulu sebelum dapat menghadapi Xingzong. Ekspresi Shao Qingyang sedikit berubah, dan dia segera kembali normal. Dia menunjukkan senyum yang lebih intim dan berkata, Xia Daoyou terlalu rendah hati. Kami selalu memiliki hubungan yang baik dengan Sekte Daun Jatuh dan Sekte Pemetik Bintang. Bergeraklah, Xia Ruofei berkata dengan ringan. Shao Qingyang tidak ingin membuang waktu terlalu banyak. Bagaimanapun, prioritas utamanya adalah membiasakan diri dengan isi jilid pertama, Lin Lang Zhenjie, jadi setelah beberapa kata sopan, dia segera berkata, Xia Daoyou, saya baru saja memberitahu King Song Chuanyin selanjutnya, pelelangan akan melanjutkan seperti biasa. Setelah membaca naskah di sisi saya secara pribadi akan mengundang Mu Zhang untuk datang dan membiarkan semua orang berurusan secara langsung. Petik 2. Xia Ruofei mengeluarkan batu roh pengurang Huo Yun dan langsung di pelelangan, dan Shao Qingyang secara alami memahaminya. Xia Ruofei telah mengetahui sebelumnya siapa orang yang mempercayakan pelelangan cincin Fei Feng, dan selain itu, setiap orang harus menghadapi transaksi inspeksi secara langsung, jadi Shao Qingyang tidak akan lagi menyembunyikan identitas Mu Sheng. Waktu membaca Shao Qingyang telah berlalu setengahnya, dan kiri dan kanan hanya menunggu lebih dari setengah jam, jadi Xia Ruofei tentu saja tidak akan peduli. Dia tersenyum sedikit dan berkata, kalau begitu ikuti pengaturan Shao Zhang. Shao Qingyang dengan cepat mengangguk dan berkata, oke. Orang tua itu akan terus membaca. Shao Zhang, tolong. Xia Ruofei tersenyum. Lelang berikutnya tidak dapat dihentikan, dan harta karun ditempatkan di platform lelang utama, dan semua orang menemukan pemilik yang cocok setelah menawar. Tembakan ini juga membuka wawasan Xia Ruofei. Banyak harta karun yang juga didengar Xia Ruofei untuk pertama kalinya. Meski tidak berencana berkompetisi, ia juga memandangnya dengan penuh minat. Meski tembakan-tembakan ini memiliki ciri khasnya masing-masing,
Xia Ruofei juga menemukan bahwa beberapa biksu di depan kotak jarang menembak. Ia merasa semua orang sepertinya menunggu kemunculannya, dan diperkirakan akan menimbulkan persaingan yang ketat. Pertunjukannya belum tiba, oleh karena itu, Xia Ruofei tidak terburu-buru menggunakan batu rohnya sendiri, dia juga penasaran dengan harta apa yang ditunggu-tunggu semua orang. Bahkan setelah membayar 50.000 batu roh, Xia Ruofei memiliki hampir 110.000 batu roh. Ia yakin dirinya juga memiliki kekuatan kompetitif. Oleh karena itu, meskipun dia sangat tertarik dengan bidikan sebelumnya, dia tetap tidak bisa menahan diri dan tidak terburu-buru. Tentu saja, ini juga karena foto-foto tersebut tidak membuatnya bersinar, dan ingin membelinya apapun yang terjadi. 1 jam berlalu dengan cepat, dan ponsel Xia Ruofei dengan alarm yang disetel sebelumnya berdering di meja kopi. Shao Qingyang memperhatikan Xia Ruofei menyetel jam alarm dengan matanya sendiri, jadi ketika alarm berbunyi, dia menutup naskah itu dengan sangat sadar dan berkata sambil tersenyum, "Terima kasih banyak atas kemurahan hati Xia Daoyou dan Luo Zhang, yang lama manusia membaca jilid pertama ini." Lin Langzhen meskipun isi, penjelasan, dipraktikkan oleh para biksu di masa pemurnian gas, para biksu di zaman Jin dan juga bisa mendapatkan keuntungan besar. Petik 2. Xia Ruofei berkata sambil tersenyum, "Shao Zhangmen hanya membuang sedikit waktu untuk transaksi kami, Anda dapat menontonnya beberapa menit, tidak masalah." Shao Qingyang tersenyum dan melambaikan tangannya, berkata, "Tidak perlu, setengah jam sudah cukup, saya sudah membacanya beberapa kali." Volume naskah dalam 1 jilid sebenarnya tidak banyak. Shao Qingyang menghabiskan setengah jam, dan hampir semuanya diingat. Berikut ini adalah ingatan yang diulang-ulang untuk memperdalam kesan. Sekarang semuanya telah dihafal, Shao Qingyang tentu saja tidak akan peduli dengan beberapa menit itu, agar tidak memberi kesan pada Xia Ruofei jatuh ke dalam bat. Ketika Xia Ruofei mendengar kata-kata itu, dia tidak lagi segan-segan, dia menatap Luo Qingfeng sekilas, Luo Qingfeng segera maju ke depan dengan sengaja, dan menyimpan transkripnya. Shao Qingyang berkata sambil tersenyum, "Xia Daoyou dan Luo Zhang, keduanya akan duduk sebentar. Saya akan mengambil cincin Fei Feng dan mengundang Mu Zhang kemari." "Masalah Tuan Shao." Xia Ruofei tersenyum. Setelah beberapa saat, Xia Ruofei mendengar ketukan di pintu, dan kemudian terdengar suara Shao Qingyang, "Xia Daoyou, ini aku, Shao Qingyang. Silakan masuk." Xia Ruofei berkata dengan keras. Shao Qingyang membuka pintu kotak dan membawa 3 putri duyung masuk. Mata Xia Ruofei dan Luo Qingfeng secara alami tertuju pada ketiga orang ini. Xia Ruofei dan Luo Qingfeng saling melirik, dan Luo Qingfeng sedikit mengangguk. Dia mengkonfirmasi identitas Mu Sheng. Dia juga kepala dari Zhongmen. Luo Qingfeng dan Mu Sheng secara alami telah berurusan satu sama lain. Karena itu, orang yang sekilas bisa mengenalinya memanglah Mu Sheng, kepala gerbang Changlang Barat Daya. Dengan senyum hangat di wajahnya, Shao Qingyang berkata, "Xia Daoyou dan Luo Luo, izinkan saya memperkenalkan kepada Anda. Ini adalah Mu Xiang, kepala gerbang Changlang, dan cincin Fei Feng ditugaskan oleh kami untuk dilelang. Di samping ini adalah Mu Hua Daoyou, tetua Changlangmen, dan anak ini adalah Mu Jiansheng, putra guru Mu Zhang." Petik 2. Mu Sheng tertawa, melangkah maju dan berkata, "Xia Daoyou adalah blockbuster di lelang ini." Mu Sheng seharusnya berusia lebih dari 70 tahun, tetapi semangatnya sangat baik, dan meskipun gerbang Changlang mengambil jurusan latihan atribut air, perawakan Mu Sheng agak pendek, terutama wajah berjanggut tebal, memberi orang perasaan yang sangat kasar, dan suaranya juga sangat keras, sepenuhnya menumbangkan penilaian prasangka Xia Ruofei. Namun, tuan muda dari keluarga Changlang, Mu Jianfei, terlihat lemah, dan usianya seharusnya kurang dari 30 tahun. Ia bertubuh ramping dan agak pucat, dan ia masih bisa melihat temperamen pemuda tampan itu. Saat Mu Sheng menyapa Xia Ruofei, Mu Jianfei berdiri dengan tenang, tetapi juga memberikan senyuman ramah pada Xia Ruofei. Mu Sheng dan Mu Jianfei seharusnya memiliki usia yang sangat berbeda, dan mereka juga kuno, tapi jelas guru Mu Jianfei jauh lebih baik daripada Wu Ming di kotak nomor 15, dan setidaknya memberi kesan pertama yang baik pada Xia Ruofei. Xia Ruofei tersenyum dan berkata, "Mu Zhangmen sopan, dan saya sudah lama mengagumi Mu Zhangmen." Shao Qingyang tertawa dan berkata, "Semua orang tidak perlu saling memuji,
menurutku itu masih terus terang. Bagaimana kamu mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Itulah yang ku maksud, kata Museng sambil tersenyum. Xia Ruofei juga mengangguk dan berkata, ya. Jadi, Shao Qingyang berkata, orang-orang Muzang terkenal di dunia latihan, dan Xia Daoyou juga sangat menjanjikan. Kalian berdua telah menangani transaksi dengan baik. Shao Mou masih memiliki beberapa hal, jadi saya akan keluar tentu saja. Aku sudah membuat keputusan untuk mengesampingkannya, dan Xia Daoyou akan membayar semua batu roh itu kepada Muzang. Shao Qingyang sangat ingin mencatat isi jilid pertama, Lang Lang Zhenjie, yang dia ingat dia. Baru saja menghafalnya beberapa kali, dan sekarang saatnya dia memiliki ingatan terdalam. Tentu saja, dia harus meluangkan waktu untuk mencatatnya catatannya, sangat disayangkan bahwa latihan yang bagus. Mungkin murid-muridnya mungkin menghadapi bahaya ketika mereka berlatih. Jadi Shao Qingyang tidak berani mengabaikannya, dia bahkan tidak bisa menunggu selesainya transaksi antara Xia Ruofei dan Museng, lalu dia menyalahkan dan pergi. Xia Ruofei secara alami tahu mengapa Shao Qingyang sangat ingin pergi. Dia tersenyum dan mengangguk, Shao Zhang, tolong bantu dirimu sendiri. Shao Qingyang melengkungkan tangannya ke arah semua orang dan segera pergi. Dan Museng mengeluarkan cincin Fei Feng dan meletakkannya di meja kopi di depan sofa. Lalu dia berkata, Xia Daoyou, kamu harus tahu bahwa aku sangat membutuhkan Huo Yundan, jadi. Xia Ruofei tersenyum sedikit dan berkata, dimengerti. Setelah dia selesai berbicara, dia memikirkannya, mengambil botol porselen dari tempatnya, dan menyerahkannya langsung kepada Museng. Dia berkata, pintu Muzang dapat diperiksa secara pribadi, bahkan biarkan putranya mengambilnya langsung. Museng mengambil botol porselen itu secepat mungkin, dan kemudian tidak sabar untuk membuka tutupnya. Dia mengendusnya dengan hati-hati di depan hidungnya, dan kemudian dengan hati-hati menuangkan awan merah menyala. Museng memegang Huo Yundan di telapak tangannya, dan melihat lebih dekat, wajahnya semakin intens. Pada akhirnya, Museng memasukkan kembali Huo Yundan ke dalam botol porselen dan dengan hati-hati memasang tutup botol di atasnya. Lalu dia berkata, Huo Yundan mendekati kualitas sempurna. Dan itu bukan barang lama yang digali dari reruntuhan perbaikan kuno. Yundan, Xia Ruofei tersenyum dan tidak berkata apa-apa, tidak mengakui atau menyangkal kata-kata Museng. Luo Qingfeng berkata ke samping, Muzangmen, jadi kamu tahu kualitas Huo Yundan. Maka transaksinya tidak ada masalah. Tidak masalah, Museng berkata dengan sangat riang, Fei Feng milikmu. Mu Mou masih memiliki permintaan yang enggan. Petik 2. Muzang, tolong. Xia Ruofei berkata dengan tenang. Meridian Feier terluka parah, meskipun Huo Yundan milik Xia Daoyou cukup bagus, tetapi 5 butir Huo Yundan mungkin tidak bisa menyembuhkan Meridian Fei, jadi. Museng berkata dengan sangat tulus, saya pikir Xia Daoyou, tolong tukarkan beberapa Huo Yundan lagi kepada kami, harganya mudah untuk dikatakan. Xia Ruofei mendengar kata-kata itu dan berkata sedikit, saat ini, saya hanya memiliki 5 pil Huo Yun ini. Jika kamu membutuhkannya, Muzang mungkin harus menunggu sebentar. Tidak masalah. Museng berkata tanpa ragu, butuh waktu bagi Feier untuk menyerap dan menyempurnakan kelima Huo Yun dan ini. Pil api Yundan, tidak apa-apa. Xia Ruofei merenung sedikit, lalu mengangguk dan berkata, tidak masalah. Tuanmu, kami masih menyelesaikan transaksinya dulu. Setelah itu, Xia Ruofei mengambil 50.000 batu roh lagi dari ruangan itu, dan meletakkan sekantong besar batu-batu berat di lantai kotak. Museng melirik sekantong besar batu roh, dan dengan energi mental langsung, dia mengambil sebagian darinya dari udara dan menumpuknya di tanah, lalu tersenyum dan berkata, beli 5 batu sisa Huo Yundan, Xia Daoyou akan tinggal dulu. Setelah Huo Yundan siap, berikan saja kepada kami. Xia Ruofei mengangkat alisnya dan berkata sambil tersenyum, Muzangmen bisa begitu mempercayai kami. Museng tersenyum dan berkata, Mu bertanya pada dirinya sendiri untuk melihat orang masih cukup akurat. Xia Daoyou adalah orang yang serius, bagaimana dia bisa mengkhianati kebenaran demi semangat distrik. Xia Ruofei tidak munafik, dan dia mengumpulkan 5.000 batu roh segera setelah dia memikirkannya, berkata, saya akan menyiapkan 5 Huo Yun dan sesegera mungkin, dan saya pasti tidak akan menunda perawatan putranya.
Kalau begitu Mu Mou ingin berterima kasih kepada Xia Daoyou. Mu Seng berkata dengan gembira, lalu dia berkata kepada Mu Jianfei, Feier, terima kasih pada Xia Daoyou belum? Mu Jianfei dengan cepat membungkuk sedikit dan berkata, terima kasih, Xia Senior. Xia Ruofei tersenyum dan berkata, Saudara Jianfei, sepertinya kamu beberapa tahun lebih tua dariku. Aku tidak berani menjadi senior. Kamu dan saudaramu bisa cocok satu sama lain. Mu Seng melambaikan tangannya dan berkata, Xia Daoyou adalah adik dari kepala Luo. Menurut senioritas, Feier menyebutmu pendahulu juga masuk akal dan masuk akal. Ada apa? Masih menyenangkan untuk membicarakan satu sama lain, kata Xia Ruofei sambil tersenyum. Saudara Jianfei, bagaimana menurutmu? Mu Jianfei tentu saja tidak menyukai generasi bawah yang tidak bisa dijelaskan, jadi setelah mendengar kata-kata Xia Ruofei, dia tidak bisa menahan pandangannya ke Mu Seng. Dia mengangguk ketika dia melihat Mu Seng, dan kemudian dia membuat pandangan enggan, berkata, kalau begitu. Lalu menurut saudara Xia, terima kasih saudara Xia kali ini. Tidak peduli apakah lukaku dapat pulih dengan lancar, aku harus menanggungnya. Pikirkanlah cinta saudara Xia ini. Saudara Jianfei sama-sama, Xia Ruofei berkata sambil tersenyum. Itu hanya kesepakatan yang adil. Ling Zun membayar cukup banyak batu roh, dan dia membayar di muka. Kata-kata Mu Seng benar-benar menyentuh hati Xia Ruofei. Orang-orang dengan mata jernih dapat melihat bahwa Xia Ruofei dan Luo Qingfeng telah menjadi fokus perhatian. Mereka tidak hanya membawa banyak batu roh, tetapi juga memiliki sepasang cincin penyimpanan yang berharga, jadi setelah keduanya meninggalkan pelelangan, sebagian besar jalan tidak terlalu tenang. Mu Seng bersedia membantu Xia Ruofei untuk mengambil inisiatif meskipun ada bahaya. Bagi mereka yang baru pertama kali bertemu, langkah Mu Seng tidak diragukan lagi sangat luar biasa. Tanpa menunggu jawaban Xia Ruofei, Mu Seng berkata lagi, jangan salah paham tentang Xia Daoyou, Mu Mou sebenarnya melakukan ini untuk Feier, bagaimanapun, kita masih membutuhkan Xia Daoyou untuk menyediakan Huo Yundan. Saya seseorang, haha, Xia Ruofei mengangguk dan berkata, terima kasih Mu telah mengambil alih. Jika perlu, saya akan mengambil inisiatif untuk menghubungi Anda. Mu Seng berkata, oke. Kalau begitu kita tidak akan repot. Setelah berbicara, Mu Seng mengeluarkan kartu nama dan liontin batu giok dari cincin penyimpanannya dan menyerahkannya kepada Xia Ruofei, berkata, setelah Xia Daoyou siap untuk Huo Yundan, dia dapat menghubungi orang ini di kartu kapan saja, dengan Yu Pei sebagai orang percaya, dia akan mengirimkan berita itu kembali ke gerbang Changlang kami untuk pertama kalinya. Petik 2. Xia Ruofei melihat kartu nama dan Yu Pei, taruh itu pergi dan berkata, tidak masalah. Jika berjalan dengan baik, itu akan siap dalam 3-5 hari. Selamat tinggal. Mu Seng melengkungkan tangannya ke arah Xia Ruofei, lalu membawa Mu Jianfei dan Mu Hua keluar dari kotak. Keheningan kembali ke kotak 20, meninggalkan Xia Ruofei dan Luo Qingfeng. Xia Ruofei mengatur ulang berbagai pesona perisai sebelum dia berkata kepada Luo Qingfeng, Qingfeng, Mu Seng terlihat cukup bagus. Apa reputasinya di dunia kultivasi? Ini relatif positif. Luo Qingfeng berkata, menjadi berani dan ambisius, benar dan benar, hanya ada sedikit berita negatif, dan tipe orang yang tidak dia hargai umumnya keras. Jadi ada segelintir orang yang membencinya karena tidak menjadi orang baik, mampu. Petik 2. Jadi, dia mengundang kita untuk pergi bersama kita, apakah tidak ada tujuan lain? Kata Xia Ruofei. Luo Qingfeng mendengar kata-kata itu dan dengan cepat berkata, Tuan, bagaimanapun juga, persimpangannya masih dangkal, dan pemahaman saya tentang Mu Seng juga dangkal. Demi alasan keamanan, kami yang terbaik. Xia Ruofei tersenyum dan melambaikan tangannya, berkata, aku tahu, sebenarnya aku tidak berniat pergi bersama mereka. Tingkat kultivasi Mu Seng akan sedikit lebih tinggi daripada Luo Qingfeng, tetapi pada dasarnya tidak banyak berpengaruh pada para biksu di periode Jin dan selanjutnya, dan dia juga membawa Mu Hua dan Mu Jianfei. Itu adalah sebuah hambatan, entah itu dapat membantu atau dua hal, bahkan mungkin menjadi beban. Yang paling penting adalah jika hanya ada dua orang, Xia Ruofei dan Luo Qingfeng, begitu mereka menghadapi keadaan darurat yang tidak dapat diatasi, Xia Ruofei juga dapat menanganinya dengan fleksibel.
Kasus terburuknya adalah dia membawa Luo Qingfeng dan bersembunyi di ruang Lingtu bersama-sama. Pencarian musuh yang kuat harus dihindari. Bagaimanapun, lautan pengetahuan Luo Qingfeng telah dicetak dengan tanda jiwa, dan tidak mungkin mengkhianati Xia Ruofei seumur hidup. Dia tidak memberi tahu Luo Qingfeng tentang ruang Lingtu sebelumnya, tetapi juga karena gagasan bahwa satu hal lebih buruk daripada lebih sedikit. Jika ini benar-benar darurat, tidak perlu menghindari Luo Qingfeng. Faktanya, pelayan jiwa pertama Xia Ruofei, Liu Chengfeng, tahu bahwa ruang sosok roh itu ada. Jika Anda bepergian bersama Museng dan kolega Anda, tentu Anda akan memiliki banyak kekhawatiran dan Anda tidak akan dapat menggunakan ruang Lingtu kapanpun dan dimanapun. Xia Ruofei memikirkan hal ini dan berkata, jangan terlalu banyak berpikir, mari kita selangkah demi selangkah. Setelah itu, Xia Ruofei mengambil cincin Fei Feng yang ditinggalkan Museng dan membawanya untuk dimainkan. Sepasang cincin penyimpanan ini memang sangat halus. Garis-garis Phoenix yang diukir di atasnya terlihat jelas, dan bentuknya juga kecil dan indah. Ini sangat cantik. Sekilas, itu adalah tipe yang dikenakan oleh perempuan. Meski dibuat oleh para biksu zaman dahulu, meski dibuat di zaman modern, menurut estetika dunia, cincin ini juga cantik, dan tidak kalah dengan level para ahli desain perhiasan. Tentu saja, dari sudut pandang seorang beku, mereka mungkin lebih menghargai fungsionalitas. Oleh karena itu, setelah bermain sebentar, Xia Ruofei mencoba menyelam ke dalam ring penyimpanan. Sepasang cincin penyimpanan telah dibatalkan sebelum pelelangan. Saat ini bisa langsung dieksplorasi dengan kekuatan mental. Begitu darahnya ditenggelamkan, hanya kekuatan spiritual pemiliknya yang bisa menembus. Pada dasarnya, cincin penyimpanan didesain seperti ini. Segera setelah kekuatan spiritual Xia Ruofei dieksplorasi, dia merasakan ruang yang tidak terlalu besar, dan panjang, lebar dan tingginya sekitar 3 kaki, yang persis sama dengan pengenalan sebelum pelelangan. Xia Ruofei juga merasakan ruang untuk cincin penyimpanan untuk pertama kalinya. Perasaan pertamanya adalah masih ada perbedaan besar antara ruang penyimpanan ini dan ruang Lingtu. Yang paling jelas adalah ruang cincin penyimpanan itu tidak bernyawa, tidak ada jejak kehidupan sama sekali, bahkan tidak ada udara. Jika memaksa makhluk hidup masuk ke dalam ruang penyimpanan dengan sendirinya akan mati seketika. Ruang Lingtu benar-benar berbeda, bahkan jika Anda merasakannya dengan kekuatan mental di dunia luar, Anda dapat merasakan vitalitasnya. Di ruang ring, secara alami kosong, Xia Ruofei berulang kali mengeksplorasi kekuatan mental di kedua cincin itu, dan tiba-tiba merasa sepertinya ada. Bisakah kamu melihat sesuatu yang istimewa? Xia Ruofei berpikir hati-hati dengan suara itu. Bai Qingqing terkejut, melompat dari tempatnya, dan berteriak, "Hei! Bisakah kamu tidak begitu menakutkan? Kapan kamu bersembunyi dan mengintip?" Xia Ruofei bertanya sambil tersenyum, "Kamu bukan manusia, bagaimana kamu bisa menakutkan? Selain itu, seluruh ruang ini milikku, aku hanya memeriksanya secara normal, apakah ada yang salah? Apakah kamu memarahi orang, memarahi rakun?" Bai Qingqing memutar matanya dengan sangat antropomorfis, "Saya menyatakan protes keras." "Jangan bicara omong kosong." Xia Ruofei tertawa dan memarahi. "Apa yang baru saja kamu gumamkan pada dirimu sendiri? Apakah kamu juga melihat bahwa cincin penyimpanan ini istimewa?" Bai Qingqing berkata dengan bibir, "Sebuah ruang sederhana disarankan, dapatkah dilihat oleh individu?" Xia Ruofei sangat malu. Untungnya, orang lain berada di dunia luar, hanya pikirannya yang menembus ke angkasa, jadi Bai Qingqing tidak bisa melihat ekspresi wajahnya. Xia Ruofei berkata, "Ruang bersarang. Bisakah Anda menjelaskannya kepada saya?" Bai Qingqing berkata, "Aku hampir lupa. Bakat manusiamu di luar angkasa sangat buruk. Bicaralah dengan baik." Xia Ruofei berkata dengan tidak nyaman. Bai Qingqing menyeringai dan berkata, "Tapi, mendengarkan nada bicaramu, kamu seharusnya menyadari sesuatu yang berbeda juga. Itu tidak mudah." Bai Qingqing berkata setengahnya, dan merasakan sebuah kekuatan menyelimutinya, langsung meraih tubuh kecilnya, dan kekuatan itu terus-menerus masuk. Bai Qingqing berteriak, "Berhenti, berhenti. Aku hanya bercanda, bagaimana kamu bisa malu?" Xia Ruofei mendengus pelan dan berkata, "Bolehkah saya bicara sekarang? Jika kamu mengecewakanku, aku akan memberitahumu," kata Bai Qingqing.
Begitu kata-katanya jatuh, dia merasakan kekuatan yang mengikat tubuhnya menghilang begitu saja, dan kemudian dia terbanting ke tanah, menimbulkan awan debu. Bai Qingqing tidak peduli, langsung berguling di tempat dan berdiri, mengibaskan debu di tubuhnya, lalu berkata, hanya satu dari dua cincin penyimpanan yang bersarang di ruang dalam. Bai Qingqing mengangguk dan berkata, solusi positif. Hanya mungkin untuk menemukan anomali. Secara umum, para beku yang lebih peka terhadap ruang masih mungkin. Tetapi jika Anda ingin menemukan ruang tersembunyi yang bersarang ini, akan jauh lebih sulit. Secara umum, ruang bersarang semacam ini digunakan oleh para biksu untuk menyimpan beberapa harta penting, jadi jika Anda mendapatkan cincin ini, Anda mungkin akan memenangkan hadiah besar. Petik 2. Xia Ruofei berkata, dengan kata lain, apakah Anda punya cara untuk membuka sarang ini ruang angkasa? Bai Qingqing memutar tubuhnya dengan bangga dan berkata, karena aku bisa melihatnya sekilas, pasti ada cara untuk membukanya. Xia Ruofei, mengapa tidak bekerja sama dengan kami? Bagaimana saya bisa membantu Anda membuka ruang bersarang? 5 poin. Petik 2. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Xia Ruofei langsung menggunakan kekuatan ruang yang tak terlihat untuk membungkus cincin penyimpanan, dan kemudian menyatukan cincin penyimpanan biasa lainnya, mengambilnya dan bersiap untuk mengirimnya ke ruang batu gua untuk pelestarian. Ada larangan di pintu masuk ruang batu gua, bahkan jika itu adalah Bai Qingqing, tidak mungkin untuk masuk ke Xia Ruofei tanpa mengganggu Xia Ruofei. Melihat ini, Bai Qingqing buru-buru berteriak, jangan berhenti. Bisakah rasio saham dibicarakan? Mengapa kamu tidak membicarakannya jika kamu tidak setuju? Xia Ruofei berkata sambil tersenyum, cincin penyimpanan itu milik saya. Anda sebenarnya ingin membaginya menjadi 5 atau 5. Tidak ada ketulusan sama sekali. Bagaimana saya bisa membicarakannya? Tapi tanpa bantuanku, kamu tidak bisa membukanya. Bai Qingqing berkata, peranku masih sangat penting. Xia Ruofei berkata dengan ringan, saya tidak terburu-buru. Saya tidak kekurangan sumber daya sekarang, dan saya bahkan tidak tahu apa isinya. Mengapa saya harus membukanya dengan cemas? Saya akan menunggu hingga kultivasi saya meningkat di masa depan, dan sekarang saya berada di masa-masa awal Jindan. Ketika saya mencapai mendiang Jindan atau bahkan masa bayi, tidak bisakah saya membuka ruang bersarang di cincin penyimpanan ini? Tampaknya sangat membantu bakat luar angkasa saya. Untuk meningkatkan 1 atau 2 kali lagi, pemahaman saya tentang luar angkasa harusnya bisa meningkat pesat. Belum terlambat bagi saya untuk mencoba membuka ruang bersarang ini. Jadi, aku tidak akan menyusahkanmu. Jangan perkenalkan. Bai Qingqing buru-buru berteriak, karena sudah bisa dibuka sekarang, mengapa kita harus menunggu di masa depan? Masalah besar, aku akan menguranginya sedikit saja. Xia Ruofei tidak berbicara lagi, tetapi dia tidak terus memegang cincin penyimpanan dan mengirimkannya ke ruang batu gua, tampaknya menunggu Bai Qingqing berbicara. Bai Qingqing berkata tanpa daya, 3-7 dibagi, kamu 7 dan 3, ini sudah menjadi kentunganku. 28 poin. Xia Ruofei berkata tanpa ragu-ragu, saya akan segera melakukannya jika saya berjanji. Jika saya tidak setuju, maka saya akan menunggu sampai saya perlahan-lahan memecahkannya. Bai Qingqing berjuang untuk waktu yang lama sebelum menginjak kakinya dan berkata, oke. Lakukan saja apa yang kamu katakan. Zuzong kecil, bisakah kamu meletakkan cincin penyimpanannya sekarang? Xia Ruofei tersenyum dalam hati, mengendalikan kekuatan ruang yang tak terlihat, dan mengembalikan cincin penyimpanan ke Bai Qingqing, dan kemudian berkata, kamu mulai retak. Hati-hati jangan sampai merusak cincin penyimpanan. Aku masih sangat berguna. Jika Fei Feng rusak 1 dering, maka tinggal 1 dering lagi. Akankah Xia Ruofei memberikan Song Wei atau Ling Qingsui? Ini adalah masalah besar. Oleh karena itu, Xia Ruofeining tidak dapat memecahkan apa yang disebut ruang bersarang, dan dia tidak bisa membiarkan cincin penyimpanannya rusak. Kemudian, Xia Ruofei bertanya lagi, oh, apakah Anda memerlukan bantuan saya? Bai Qingqing berkata, saat melakukan crack, Anda pasti membutuhkan suntikan Anda sendiri. Saya memberikan dukungan teknis. Nafas saya berbeda dengan Anda. Tidak ada cara untuk langsung membuka ruang bersarang. Ketika Xia Ruofei mendengarnya, dia berkata tanpa ragu, bagian itu harus diubah menjadi 19 poin. Luo Qingfeng mendengar keterkejutan dan bergumam,
itu sebenarnya 5 perintah suci. Bagaimana seseorang bisa mengeluarkan 5 perintah suci untuk dilelang? Xia Ruofei menoleh untuk melihat Luo Qingfeng dan bertanya, Qingfeng, apakah kamu tahu token ini? Luo Qingfeng berkata dengan cepat dan penuh hormat, Guru, kebanyakan orang di dunia kultivasi mengetahui 5 perintah suci. Faktanya, 5 perintah suci memiliki total 5. Dikatakan bahwa 5 token ada dalam satu, yang dapat membuka kunci rahasia besar, bahkan terkait dengan kultivasi. Di balik layar lingkungan dunia yang memburuk, ada juga yang mengatakan bahwa 5 perintah suci dapat membuka rumah Siudong kuno yang lengkap, dan ada rahasia tentang harta karun yang sangat besar di 5 perintah suci. Singkatnya, ada banyak pendapat. Petik 2. Xia Ruofei bertanya dengan penuh minat, sangat menarik. Legenda 5 dekrit suci telah berusia lebih dari 300 tahun, dan para budak tua juga dipelajari dari kitab klasik Zongmen. Diperkirakan hal yang sama juga berlaku untuk sekte-sekte besar di dunia budidaya. Luo Qingfeng berkata, adapun yang benar dan yang salah, para budak tua itu benar. Tidak jelas, berita semacam ini semakin menyebar jahat, dan toh tidak dapat dikonfirmasi. Masuk akal juga, 3 orang adalah harimau. Xia Ruofei menyentuh dagunya dan mengangguk. Tapi, karena aku ingin mengumpulkan 5 token, tidak ada gunanya mendapatkan yang ini. Luo Qingfeng berkata, Guru, pada kenyataannya, dunia latihan telah menentukan bahwa ada 3 token, dan semuanya ada di tangan Da Zongmen, satu di Tianyimen, yaitu Zongmen yang melelang biji itu, dan yang lainnya ada di lembah Feihua. Di tangan Anda juga mengetahui pemilik token ketiga, yaitu pemimpin Musheng Gerbang Changlang, jika token ini bukan 3 leluhur yang keluar untuk dilelang. Ini tidak mungkin. Saya mengamati bahwa ketiga leluhur yang Anda sebutkan hari ini relatif terkendali selama pelelangan harta karun di depan. Pada dasarnya, mereka tidak berbuat banyak. Apa yang mereka lakukan dengan Lingxi? Ini token blok ada di sini. Xia Ruofei menganalisis. Luo Qingfeng berkata, ya. Tuan rumah mengatakan itu masuk akal, jadi token ini mungkin adalah 5 orang suci keempat. Xia Ruofei tersenyum dan berkata, kemungkinannya cukup tinggi. Breeze, katamu, haruskah kita mencoba menurunkan token ini? Luo Qingfeng juga tenggelam dalam kontemplasi. Legenda 5 perintah suci telah beredar di dunia budidaya selama bertahun-tahun. Meski bukan yang paling aneh dan seru, kini 5 perintah suci ada di hadapan Anda. Ini mungkin terkait dengan rahasia besar. Jika Anda bisa berbagi sepotong sup di dalamnya, jika godaan seperti ini sulit untuk ditolak. Tuan, budak tua itu khawatir dengan hati nuraninya yang bersalah. Luo Qingfeng berkata dengan hati-hati, 3 sekte yang saat ini memiliki 5 perintah suci sangat kuat. Mereka memiliki kekuatan untuk menjaga 5 perintah suci di tangan mereka. Tetapi jika kita juga mengambil sepotong, saya tidak tahu apakah itu sebuah berkah atau kutukan. Petik 2. Xia Ruofei berkata, ini adalah bencana yang harus dihindari. Karena kita telah menghadapinya, katakanlah kita harus memperjuangkannya. Bagaimanapun, memilih sekte bintang kini telah menjadi fokus perhatian, bukan? Budak tua itu menuruti instruksi tuannya. Luo Qingfeng berkata sedikit membungkuk. Sejak Xia Ruofei membuat keputusan, Luo Qingfeng secara alami tidak akan keberatan, bahkan jika itu membawa bencana pada pemilihan bintang, dan bahkan mengarah ke pintu, dia tidak akan ragu sama sekali. Xia Ruofei tersenyum dan berkata, jangan gugup, kami tidak memiliki banyak batu roh, cukup untuk bersaing memperebutkan 5 perintah suci ini. Dan bahkan jika kami membeli 5 perintah suci, kami bukanlah kesemek yang lembut, bahkan jika kita adalah kekuatan sementara. Sayangnya, Anda juga dapat memeriksa dan menyeimbangkan melalui beberapa hubungan. Misalnya, semua orang sekarang tahu bahwa kita kemungkinan besar akan menyempurnakan Jukidan dan Huoyundan, jadi jika ada kekuatan yang membutuhkan obat jenis ini, dapatkah itu menjadi kekuatan sementara, milik kami? Tolong, saya mendengar dari Anda bahwa ini adalah kasus Yao Wanggu. Kekuatan mereka tidak luar biasa sebelumnya, tetapi tidak ada yang berani mengganggu mereka. Luo Qingfeng berkata dengan penuh semangat, sekarang obat-obatan tambahan seperti Jukidan adalah sumber daya yang langka. Jika kita dapat memurnikannya dalam jumlah banyak, obat-obatan tersebut pasti akan menjadi manisan dunia budidaya. Kemampuan ini tidak lebih baik dari harta karun.
Bahkan jika super kekuatan menyerang pengambilan bintang, selama kita lebih baik mati tanpa membocorkan resepnya, mereka tidak akan bisa merebutnya, jadi sebagian besar dari mereka yang menginginkan obat-obatan akan mengambil sikap kooperatif. Petik 2. Baiklah, tunggu dan lihat bagaimana perubahannya, kata Xia Ruofei. Di tempat lelang utama, Hao Qingsong telah mulai memperkenalkan 5 perintah suci. Namun kata-katanya sangat singkat karena kebanyakan orang mengetahui 5 perintah suci yang terkenal dan tidak membutuhkannya memperkenalkan lebih banyak. Satunya hal yang ditekankan Hao Qingsong adalah bahwa merek terkemuka ini tidak dilelang oleh ketiga leluhur tersebut, yaitu ditentukan bahwa ini adalah 5 ketetapan suci keempat yang muncul di dunia latihan. Lebih dekat ke 5 merek terkemuka. Faktanya, ada nomor di belakang setiap token. Bagian belakang 5 perintah suci diukir dengan kata Wu, yang jelas merupakan token nomor 4. 5 perintah suci gerbang Tianyi adalah nomor 2, lembah Fei Hua adalah nomor 3, dan Changlangmen adalah nomor 5. Token ini memang baru pertama kali muncul di dunia budidaya. Para biksu yang akrab dengan legenda 5 perintah suci membenarkan bahwa ini adalah tanda yang benar-benar baru, dan mau tak mau mereka tergerak. Kekuatan kuat yang mempersiapkan semangat yang cukup sebelumnya menerima berita dan bersiap untuk memulai pertempuran. Faktanya, alasan mengapa ada begitu banyak biksu Jindan dalam pelelangan ini, dapat dikatakan bahwa jumlah biksu Jindan jauh lebih banyak dibandingkan sebelumnya. Alasan sebenarnya adalah karena 5 ketetapan suci ini, setiap orang diarahkan padanya. Hao Qingsong tidak berbicara terlalu banyak omong kosong. Setelah perkenalan singkat, dia langsung berkata, mari kita mulai pelelangan. Harga awal dari 5 ordo suci-suci ini adalah 70.000 batu roh. Saluran telah dibuka, dan semua orang dapat mulai menawar. Harga awal 70.000 batu roh juga merupakan harga awal tertinggi dari lelang ini, dan sebagian besar harga lelang kurang dari 70.000 batu roh. 5 perintah suci ini layak menjadi yang terakhir. Begitu kata-kata Hao Qingsong jatuh, harga baru muncul di layar lebar hampir pada waktu yang bersamaan, tangan para petani secara alami jauh lebih cepat daripada orang biasa. 71.000 batu roh, penawar datang dari kotak No. 4. 1 detik kemudian, harga diperbarui menjadi 72.000 batu roh, harga di luar kotak 9. Xia Ruofei melihat bahwa lelang ini nyaris tidak berhasil, dan Zhongmen, yang nomor kotaknya sangat tinggi, mengajukan penawaran satu demi satu, yang juga menegaskan penilaiannya. Faktanya, setelah Luo Qingfeng memperkenalkan situasi 5 perintah suci, Xia Ruofei sudah tahu bahwa sekte teratas ini diperkirakan menentang 5 perintah suci. Xia Ruofei tidak terburu-buru menembak, sekarang harganya berubah dengan cepat, dia masih memilih untuk menunggu dan melihat. Harga di layar lebar meroket, dan setelah beberapa saat, mencapai 85.000 batu roh. Begitu banyak batu roh, pada dasarnya, beberapa Xiao Zhongmen tidak dapat mencapai seluruh kekayaan bersihnya, jadi ini hampir menjadi titik balik. Sebagian besar Xiao Zhongmen yang mengambil kesempatan untuk berpartisipasi dalam pelelangan pada dasarnya dikalahkan. Sebagian besar di bawah adalah gerbang sekte teratas dengan nomor kotak dalam 10. Di kotak nomor 6, Biksu Fei Huagu yang terpaksa mundur lebih awal dari kompetisi semuanya tersenyum pahit. Setelah Liu Manxia memotret manuskrip Lang Lang Zhenjie, karya Xia Ruofei, bahkan jika Yang Liu mensubsidi 50.000 batu roh, dia masih memiliki lebih dari 70.000 batu roh yang tersisa. Setelah beberapa putaran lelang, ia benar-benar kehilangan daya saingnya dan hanya bisa menonton dari pinggir lapangan. Liu Manxia berkata dengan tak berdaya, ini masih merupakan peristiwa besar yang mempengaruhi kita, jika saya tidak membeli 2 naskah ini. Yang Liu menghiburnya, saudari, manuskrip lebih penting. Dan kami tidak berharap semua orang begitu antusias dalam menawar, bahkan jika tidak ada batu roh, diperkirakan kami tidak dapat bersaing. Liu Manxia berkata, 50.000 batu roh Anda tidak cukup untuk membeli cincin penghitung Fei Feng, jadi jika saya tidak membeli naskahnya, kita harus memiliki 150.000 batu roh, dan masih memiliki kekuatan kompetitif. Ketika harga ini muncul, banyak biksu yang sedikit gemetar, dan beberapa orang akhirnya menghela nafas lega. Kali ini Xia Ruofei dan Xing Zonzong semuanya menjadi pusat perhatian, dan hampir tidak ada yang tidak mengenal mereka lagi,
dan para biksu juga tahu bahwa Xing Zonzong memiliki tidak kurang dari 100.000 batu roh yang diperoleh di pelelangan, jadi mereka menunggu lihat apakah mereka akan bertarung untuk 5 perintah suci. Hanya saja Xia Ruofei lambat bergerak, dan perhatian semua orang secara bertahap beralih ke persaingan beberapa sekte top lainnya. Di kotak No. 15, Wu Ming melihat tawaran Xia Ruofei untuk pertama kalinya dan wajahnya menunjukkan ekspresi bahagia, berkata, dia benar-benar tidak bisa menahan diri. Paman Feng, aku benar. Luo Feng berkata sambil menyeringai, kurang kepala, mari kita tunggu hasil akhirnya. Saya khawatir 100.000 batu roh tidak cukup untuk menerima 5 perintah suci ini. Ini sudah merupakan harga yang sangat tinggi. Wu Ming berkata, dan nama keluarga Xia menambahkan 5.000 batu roh sekaligus, menunjukkan bahwa keinginannya untuk membeli sangat kuat, mungkin sekte lain juga dalam masalah. Kembali, dalam keadaan normal, Wu Ming mungkin berharap batu roh Xia Ruofei sebaik mungkin. Semoga seseorang terus menawar dengan Xia Ruofei agar dia menghabiskan lebih banyak batu roh. Tapi sekarang Wu Ming memiliki ide makan hitam dan makan hitam, dan tentu saja berharap Xia Ruofei dapat bertepuk tangan pada 5 perintah suci. Lagi pula, jika dibeli oleh beberapa leluhur top lainnya, dengan kekuatan Gunung Lingjiu, tidak mungkin. Ingin makan hitam, dan hanya berharap Xia Ruofei akan memberikan kekuatan lebih. Luo Feng tersenyum diam-diam, dan tidak mengatakan apapun. Dia merasa mentalitas Wu Ming sudah sangat ekstrim, dan dia akan mendapat masalah. Adapun biksu top lainnya yang masih berjuang untuk 5 perintah suci, tawaran Xia Ruofei hanya berubah sedikit, dan kemudian dengan cepat kembali normal. Dalam pandangan mereka, penawaran tetaplah penawaran, terlepas dari identitas penawarnya. Itu tidak lebih dari penawar tertinggi. Selama mereka bertepuk tangan, tidak ada yang berani membuat ide yang tidak benar. Harga Xia Ruofei tidak bertahan lama. Semua orang hanya membeku sedikit, dan kemudian tawaran itu secara alami harus dipertimbangkan. Hanya saja Xia Ruofei menambahkan 5.000 batu roh sekaligus, dan total harga melebihi 100.000 batu roh, sehingga beberapa biksu menganggapnya sedikit lebih lama dari sebelumnya. Dengan cara ini, harga tersebut hanya bertahan kurang dari setengah menit, dan harga baru segera muncul. 101.000 batu roh, penawar, kotak No. 1. Setelah penawaran, Chen Xuan dari Tianyimen berkata sambil tersenyum dan berkata dengan keras, tanpa diduga, Xia Daoyou juga tertarik pada Wu Shengling. Xia Ruofei tersenyum tipis dan berkata, legenda 5 perintah suci membuat Xia Mou tidak bisa tidak mendambakannya. Jika ada kesempatan, alangkah baiknya membelinya untuk penelitian. Chen Xuan berkata sambil tersenyum, masuk akal. 5 perintah suci masih layak untuk dipelajari. Xia Daoyou, tidak peduli apakah kamu bisa mendapatkan apa yang kamu inginkan hari ini, jika kamu ingin mempelajari 5 perintah suci, kamu dapat datang ke Tianyi Gerbang, dan ada satu lagi di pintu kami. 5 perintah suci dapat dipinjamkan kepada Xia Daoyou untuk penelitian. Petik 2. Xia Ruofei berkata sambil tersenyum, kalau begitu, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Chen Daoyou terlebih dahulu. Para biksu sangat iri setelah mendengarkannya. Chen Xuan ini jelas menyampaikan pesan baik kepada Xia Ruofei, atau kepada Xia Ruofei. Tianyimen telah menjadi sekte pertama di dunia budidaya Tiongkok, dan Chen Nanfeng juga merupakan orang pertama di dunia budidaya. Alasannya adalah bahwa ada beberapa biksu yang tidak terlihat di dunia, ditambah Yuan legendaris bayi yang tidak bersalah, Chen Nanfeng pasti tidak mungkin menjadi tak terkalahkan. Di awal usia 40-an, Chen Xuanian sudah menjadi biksu Jindan, dan dia juga merupakan tokoh terkemuka di antara generasi biksu ini. Tianyimen dan Chen Xuan bisa dibilang sedang asyik-asyiknya, jadi siapa yang tidak mau berteman dengan mereka? Misalnya, Wu Ming di kotak nomor 15 cemburu dan dibenci, dan wajahnya berubah bentuk. Dalam pandangannya, alasan mengapa Chen Xuan memperlakukan Xia Ruofei secara berbeda adalah karena Xia Ruofei membeli biji misterius Tianyimen dengan harga tinggi. Wu Ming merasa bahwa dia seharusnya menikmati perlakuan seperti ini, lagi pula, dialah yang pertama menawar, dan kemudian Xia Ruofei melompat keluar untuk berkompetisi, dan dia hanya mengambil makanannya. Wu Ming juga diam-diam mengeluh kepada Luo Feng. Jika bukan Luo Feng yang membujuknya untuk tidak memperjuangkan keinginannya,
dan mengatakan bahwa dia telah mendapatkan cukup banyak wajah dengan mengambil begitu banyak potongan batu dari Sekte Bintang, maka Wu Ming pasti tidak akan menyerah begitu saja. Selain itu, Wu Ming juga mendengarkan saran Luo Feng bahwa orang yang menunjuk ke Sekte Xingzong telah menembus peran biji misterius, berharap dapat menimbulkan masalah pada Sekte Xingzong dan Xia Ruofei. Tapi sekarang tampaknya masalah ini tidak ada sama sekali, dan Chen Xuan dari Tianyimen tampaknya sangat menghargai Xia Ruofei. Wu Ming memandang Luo Feng dengan sedikit ketidakpuasan, dan berkata, "Paman Feng, kita akan berusaha sampai akhir jika kita mengetahuinya. Bagaimanapun, tidak ada gunanya meninggalkan batu roh kecil ini, dan bantuan Tianyimen sangat berharga." Luo Feng tersenyum pahit lagi dan lagi, dia berkata dalam hatinya, "Kamu belum membuat batu roh kecil ini untuk kematian. Jika Anda mengabaikan pertaruhan Xingzong, manuskrip Lin Lang Zhenjie dapat menjual beberapa batu roh. Yang terpenting jangan sampai kehilangan 50.000 batu roh. Jika demikian, kini roh Lang Sandu masih bertarung." Namun, Luo Feng tidak akan mengatakannya secara alami, dia hanya berkata, "Kamu adalah pemimpinnya, kamu mungkin berbicara tentang satu alasan, tetapi Chen Xuan harus lebih menghargai keterampilan memurnikan obat dari anak bernama Xia, Huo Yundan. Siapa yang tidak kekurangan obat tambahan tahun ini? Tianyimen adalah tujuan besar, tetapi mereka juga memiliki banyak biksu untuk didukung." Petik 2. Wu Ming mendengarkan dengan lebih seimbang, dan berkata, "Itu benar, dan ini bermarga Xia dan Chen Xuan bertarung selama beberapa ronde, mungkin Chen Xuan mengganggunya." Luo Feng menggelengkan kepalanya diam-diam, tetapi tidak ingin mengatakan apapun kepada Wu Ming, dia tersenyum dan terus menonton pelelangan. Saat Xia Ruofei dan Chen Xuan sedang mengobrol satu sama lain, harga baru lainnya keluar. 105.000 batu roh. Penawarnya adalah kotak 5, biksu dari Gereja Naga Hitam. Gereja Naga Hitam juga termasuk sekte teratas, dan tidak pernah mengajukan penawaran. Semua orang mengira mereka tidak tertarik pada 5 perintah suci. Saya tidak menyangka akan melakukan tembakan tiba-tiba saat ini, dan jika harganya setinggi itu, saya menambahkan 4.000 sekaligus. Sepotong batu roh menunjukkan keteguhan tekad. Di kotak No. 6, Liu Manxia dan Yang Liu saling pandang, lalu berkata, "Zhou Lao Gui benar-benar memenuhi 5 perintah suci ini." Yang Liu tampak berwibawa dan berkata, "Sepertinya mereka tidak terlalu kecil. Saudari, jika Anda mendapatkan 5 perintah suci dari Gereja Naga Hitam, maka tidak apa-apa." Liu Manxia melambaikan tangannya dan berkata, "Gerbang Tianyi dan gerbang Changlang keduanya ada di sana, dan lembah Feiwa kita, mereka tidak dapat mengangkat badai apapun. Yang saya khawatirkan adalah..." Omong-omong, Liu Manxia menggerakkan alisnya dan melihat ke layar besar di atas bilik lelang utama dan berkata, "Sejauh ini masih ada 5 dekrit suci yang belum ada kabar. Yang paling saya khawatirkan adalah Gereja Naga Hitam diam-diam memperoleh sepotong 5 perintah suci, dan jika mereka diambil kali ini, mereka akan memiliki 2 token, dan mereka jelas akan mendominasi dalam tindakan di masa depan." Petik 2. Jangan pernah dikalahkan oleh mereka. Kata Yang Liu. "Kak, itu benar-benar tidak mungkin. Ayo pinjamkan Lingxi ke gerbang Changlang atau gerbang Tianyi. Apakah kamu ingin mereka memiliki 2 token?" Liu Manxia berkata, "Kalau begitu, kita tidak tunduk pada orang yang sama. Apa yang harus saya lakukan?" Yang Liu berkata dengan sedikit sedih. Kedua kejahatan memiliki hak untuk mengambil terang, padahal sebenarnya tidak demikian, dan hanya bisa seperti ini. Saudari, biarkan gerbang Tianyi atau gerbang Changlang mengendalikan kedua token tersebut, yang lebih baik daripada Gereja Naga Hitam. Lebih baik untuk berbaur, bahkan jika mereka hanya memiliki 1 token, mudah untuk melakukan hal-hal buruk. Petik 2. Liu Manxia merenung dengan tenang dan berkata, "Mungkin ada cara lain." Pada saat ini, harga baru-baru saja muncul secara besar-besaran, layar, 11.000 batu roh. Tawaran tersebut sangat mengesankan untuk kotak nomor 20, yang datang dari biksu yang memilih Sekte Bintang. Yang Liu juga mengangkat alisnya dan berkata, "Sister Morpheus sedang berbicara tentang memilih bintang." Liu Manxia mengangguk dan berkata, "Sebaliknya, membiarkan pemetik bintang mendapatkan 5 perintah suci ini mungkin merupakan hasil terbaik bagi kami." Baik Liu Manxia dan Yang Liu melihat dengan jelas,
apakah itu gerbang Changlang atau gerbang Tianyi? Jika token diperoleh, maka sekte ini akan mengendalikan 2 dari 5 dekrit suci, dan pasti akan menempati pemecahan rahasia di masa depan. Posisi dominan, inilah yang tidak ingin dilihat Fei Wagu. Bahkan lebih tidak dapat diterima lagi bagi gereja naga hitam untuk mendapatkan 5 perintah suci. Sedangkan untuk memilih bintang, kekuatannya hanya bisa dianggap rata-rata. Bahkan jika mereka menerima 5 perintah suci, itu setara dengan 1 orang dan setiap orang memiliki status yang setara. Tentu saja, para pemilih bintang yang lemah harus berada pada posisi bawahan, dan setidaknya Fei Wagu, Tianyi Men, dan Changlang Men dapat melakukan dialog yang relatif setara. Hal yang sama juga terjadi pada Tianyi Men dan Changlang Men. Mereka tidak dapat menerima 2 sekte yang tersisa untuk mendapatkan 2 token. Jika harus ada sekte baru untuk mendapatkan 5 perintah suci, mereka juga akan berpikir bahwa memilih bintang adalah hal yang baik, pilihan. Liu Manxia telah menguasai lembah Feihua selama bertahun-tahun, dan dapat dikatakan bahwa hati masyarakat sudah terlihat. Dia dengan cepat menemukan persendiannya dan berdiri dan berkata, "Saudari Yang, saya akan keluar." Yang Liu secara alami tahu apa yang akan dilakukan Liu Manxia. Dia bertanya, "Kakak, tidak bisakah sebaliknya? Biarkan Xing Zonzong meminjamkan kitab batu roh." Liu Manxia tersenyum ringan dan berkata, "Mengapa orang kuat harus mendapat masalah? Dan jika Xing Zonzong melakukan ini, itu pasti akan menyinggung Tianyi Men, Changlang Men, dan bahkan naga hitam, dan Anda tahu siapa hantu Zhou tua itu." Xing Zong tidak punya keluhan dan tidak ada musuh, bahkan jika mereka mendapat manfaat darinya, bagaimana mereka bisa menanggung risiko menjebak mereka dalam bahaya? Petik 2. Tetapi begitu mereka mendapatkan 5 perintah suci. Yang Liu tidak mengerti. Itu berbeda, kata Liu Manxia. Situasi di sini agak rumit, aku akan menjelaskannya padamu nanti. Setelah itu, Liu Manxia keluar dari kotak dan langsung menuju kotak Xia Ruofei nomor 20 tempat mereka berada. Liu Manxia berjalan di sepanjang kawasan pejalan kaki di belakang kotak menuju kotak 20, memikirkan apa yang harus dia katakan. Tanpa sadar, dia telah sampai di depan pintu kotak 20. Ketika Liu Manxia hendak mengetuk pintu, dia melihat pintu kotak 20 tiba-tiba terbuka. Dia terkejut saat mengetahui bahwa orang yang keluar sebenarnya adalah Chen Xuan dari Tianyi Men. Ketika Chen Xuan melihat Liu Manxia, dia jelas sedikit terkejut, tetapi dia segera pulih. Dia tersenyum tipis dan berkata, "Tuan Liu Gu, apakah Anda juga mencari Xia Daoyou?" Liu Manxia menatap Chen Xuan selama beberapa detik sebelum berbicara, sepertinya Chen Daoyou sudah menemukannya. Chen Xuan tersenyum lembut dan mengangguk, berkata, "Memang benar Chen Mou sudah lebih dulu. Saya khawatir Liu Gu akan sedikit terlambat." Pada saat ini, Xia Ruofei juga keluar. Dia melihat Liu Manxia juga sedikit terkejut, lalu berkata, "Awalnya Liu Gu, apakah kamu di sini untuk mencariku?" Liu Manxia tersenyum pahit dan berkata, "Ya, tapi sepertinya saya sedikit terlambat." Chen Xuan berkata sambil tersenyum, "Chen Mou adalah karakter ini, pikirkan itu akan dilakukan, seringkali selangkah lebih maju." Liu Manxia memandang Chen Xuan dan bertanya, "Saya tidak tahu apakah Chen Daoyou dapat memberitahu saya dengan mudah. Hasil konsultasi Anda, bagaimanapun, lembah Feihua kami juga merupakan salah satu pemilik 5 perintah suci." Chen Xuan mengangkat bahu dan berkata, "Tentu saja, tidak masalah. Bahkan jika Tuan Liu Gu tidak mengatakannya, saya juga akan memberitahu Tuan Liu Gu dan Mu Zhang." Setelah berbicara, Chen Xuan memandang Xia Ruofei dan berkata sambil tersenyum, "Setelah konsultasi persahabatan, Xia Daoyu setuju untuk meminjamkan kami 110.000 batu roh." Jadi, Liu Mansa memandang Xia Ruofei dengan tidak percaya, dan kemudian berkata kepada Chen Xuan, "Tianyi Men ingin menampung 25 orang suci. Xia Daoyu setuju begitu saja,